Sih aku pacar aku. Ayo. Udah mau jalan. Yuk. Sampai jalan sih, Bang. Hah? Sampai jalan sih. Oh. Emang ada out di sini? Saya auto di supermarket gede. Agak gedean itu buat Kina. Hah? Agak kegedean. Ini bisa buat banyak. Ini saset ini. Saset kok ini? Bukan ya. Yang kayaknya ada saset ya. Ini yang gede ini. 40.000. Enggak saset ya? Katanya ada yang saset. Jadi sekali makan satu saset. Makanya itu apa? Coklat ya ada rasanya. Tapi katanya kalau yang ini ya betul tuh yang biru. Jangan yang kuning. Bedanya apa? Hah? Bedanya apa biru sama? Ini ada rasanya. Yang merah ada rasa strawberry. Apa bedanya? Sama aja sih. Enggak, mesti tahu warna bedanya merah sama biru. Enggak tahu. Kalori atau apa, atau mungkin low sugar atau Enggak tahu. tanpa gula atau tanpa lemak. Oh, mesti tetap ada bedanya, kalau enggak mungkin. Enggak tahu kalau ada. Apa? Itu teh ya? Enggak, ini kopinya. Ini teh enak. Ini teh latte ada. Ini kopi katanya teman-temanku yang anak-anak Asi enak katanya. Oh, ada gulanya belum? Sudah ada gula. Tapi ada bubuknya enggak? Ada bumbunya. Wah, aku gak suka kamu. Maksudnya nggak ada bumbunya. Maksudnya aku suka yang Nggak ada bumbunya. langsung apa? Cair, gak ada ampas loh. Nggak ada ampas ya? dong. Oh. Halmahera bro. Ya, namanya kopi enak ya mesti mahal. Berarti sih 800 aja. Emang sih berapa? 10? Di saat ini saya akan membahas kenapa tato itu bisa mahal. Karena pasti banyak orang yang menilai, masa cuma tato gitu aja harganya bisa jutaan, bisa ratusan ribu, jutaan. Padahal cuma modal gambar aja. Nah, kita perlu meluruskan keadaan itu. Dalam arti tato itu nggak cuma sekedar gambar. Mari saya tunjukkan mengapa tato itu bisa mahal. Ini ada pendingin udara. Jadi si customer tidak akan merasa kepanasan, dan juga saya sediakan bed tato agar saat proses ditato si customer itu tidak merasa pegal atau kesemutan dan lain-lain. Terus nah, ini TV itu agar si customer itu bisa rileks saat ditato, bisa sambil menonton TV. Sebelumnya malah saya pasangkan video game, saya pasangkan PS, tapi karena sering dipakai main teman-teman dan ponakan-ponakan yang justru membuat studio saya jadi kacau, jadi kotor, jadi saya hilangkan video game itu. Nah, benda-benda ini bukan cuma pajangan atau lampu hiasan, tapi jika dihidupkan, cahaya yang dikeluarkan oleh benda ini bisa mensterilkan ruangan dalam radius 2 kali 2 meter. Ini adalah alat sterilisasi saya, dan ini harganya juga nggak murah ya. Satu alat itu bisa jutaan. Dan ini obat-obatannya. Jadi masuk akal nggak? Dari segi yang baru-baru saya lihat
kan sedikit ini tato itu seharga 100.000, karena banyak sekali yang menawar tato itu 100.000, 50.000, itu kan nggak masuk akal dengan baru sebagian saya lihat kan tadi. Dan di bawahnya itu juga terdapat alat seperti di tempat eksekusi tadi yang untuk mensterilkan ruangan. Bisa mensterilkan area radius 2 kali 2 meter. Itu fungsinya untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus. Nah, ini tinta. Tinta itu per satu osnya sekitar 30 ml itu harganya 185.000 saat ini. Nah, bayangkan saya mempunyai sekitar yang kecil itu 30 sampai 40 botol tinta. Dikalikan 185.000, dan itu belum yang botol-botol besar. Dan kita lihat di bawah sini mesin tato dan power supply. Nah, harga mesin tato itu variatif, tapi juga nggak sembarangan ya. Harga mesin tato itu yang punya saya ini kisaran mulai 1 juta sampai 8 juta. Dan itu juga power supply rate-nya sekitar mulai dari 500 sampai jutaan. Dan kita lihat stok jarum. Tato emang harus sekali pakai semua jarum. Dan lihat stok jarum saya. Nah, saya menyetok banyak sekali jarum, mulai dari ukuran paling kecil sampai paling besar, dari jarum katrit, dan itu semua sekali pakai semua. Jadi tato itu bukan hanya sekedar gambar. Kadang orang menilai, wah harga tinta berapa sih, harga jarum berapa sih, cuman 10.000 tapi kok sampai jutaan harga tato. Saat proses tato itu yang dibutuhkan bukan hanya jarum atau tinta. Oke, jauh dari fasilitas tadi seperti pendingin ruangan dan lain-lain, kita juga butuh glove, kita butuh tisu, kita butuh obat-obatan dalam tato. Dari semua yang saya tunjukkan tadi kan itu harganya nggak murah semua untuk operasional tato. Belum lagi, dan tato itu bukan dihitung dari operasional saja, tapi mungkin kalian lupa bahwa untuk membuat tato itu butuh juga listrik dan juga sewa tempat. Kalau orang yang masih nyewa tempat, itu studio tato untuk menyewa sebuah toko itu harganya nggak murah. Dan yang kalian lupa adalah kita juga punya keluarga yang perlu dibiaya hidupnya, untuk diberi makan. Jadi jangan berpikir bahwa menato itu cuman untuk ganti ongkos tinta dan jarum saja, tapi kita pasti juga mencari penghasilan di situ untuk menghidupi keluarga. Masyarakat kita itu beda jauh dengan di negara lain. Sebagai contoh, pengalaman saya pribadi ya, masyarakat kita itu tuh tidak mau diomongkan mereka itu susah, tapi mental mereka, perilaku mereka menunjukkan bahwa mereka itu gak mampu. Dalam arti gini, saya beberapa kejadian ya, ada customer dia selalu bilang, saya kalau uang gak masalah, datang membawa kendaraan bagus, terus di depan saya telepon bahwa bisnisnya itu sampai uang miliaran, tapi saat membuat tato pasti dia minta harga teman. Itu kan nggak masuk akal. Tapi mereka nggak mau diomongkan bahwa mereka itu kurang mampu. Mereka menunjukkan bahwa aku tuh mampu loh. Tapi saat negosiasi harga tato, mereka minta harga teman. Itu kan nggak masuk akal. Padahal harga tato juga nggak sampai harus menjual motor, atau itu nggak, masih terjangkau. Sedangkan HP-nya mereka bagus, mereka bisa membeli gadget yang harganya juga gila, tapi hanya untuk sebuah tato yang seumur hidup. Dan itu untuk kesehatan dia juga, karena tato itu kan berhubungan dengan darah, dan itu riskan dengan penyakit. Kalau tidak steril pasti bisa terjangkit banyak penyakit. Itu mereka berpikir 1000 kali hanya untuk membuat
tato yang harganya sedikit lebih mahal. Tapi memang nggak semua. Saya cerita lagi sedikit, pernah terharu. Ada salah satu customer saya itu eh emang nggak tato tapi dia membeli gambar saya, lukisan saya. Itu dia sebulan sebelum itu tanya, Mas ini harganya berapa gitu. Harganya segini. Gitu. Oh oke Mas, saya tak nabung dulu. Nanti bulan depan saya beli. Oke, saya lebih menghargai itu, lebih menghargai orang yang jujur. Saya akan menabung dulu daripada yang harus dari awal dia. Oh saya itu kalau harga tato nggak masalah, dan itu saya malah kurang respect karena biasanya realitanya orang yang menggetak di depan itu justru dia nggak bisa nggak mampu membayar tato eh, harga harga standar punya kita. Nah kita lanjut cerita tadi itu, dan saya kira itu juga cuma basa-basi kan, tapi ternyata benar pas hari hanya itu orang itu menghubungi saya terus minta-minta ketemuan COD loh. Saya juga heran bilang kenapa nggak datang aja ke studio, tapi dia nggak cerita. Kalau bisa COD aja mas, ketemu di sini emang agak jauh dari studio saya. Oke lah, nggak apa-apa lah, sekalian saya juga bisa jalan-jalan. Itu istri saya juga curiga, wah paling kamu nanti cuma dibohongin datang tapi orangnya nggak ada. Tapi saya nggak pikir negatif, saya berpikiran positif. Saya datang gitu, jaraknya sekitar 5 kilo 6 kilo dari studio saya, sekalian jalan-jalan. Itu saya sempat kaget dan terharu. Ternyata alasan kenapa dia nggak bisa ngambil studio karena dia itu masih anak SMA dan dia itu naik sepeda. Ketemu saya itu naik sepeda, dan yang lebih bikin terharu lagi, dia membayarnya itu pakai uang receh, hasil nabung dia. Saya itu benar-benar terharu ya. Berarti dia itu respect dengan saya dan menghargai karya saya sampai segitunya. Dan dia nggak menawar itu. Nanya harga, oh ya bulan depan. Nah itu saya sangat respect dengan orang itu. Itu kesan yang nggak bisa dilupakan. Karena uangnya benar-benar receh. Receh dalam arti bukan uangnya 10 ribuan, 20 ribuan, tapi benar-benar ada koinnya, ada 500 rupiah. Itu itu benar-benar membuat saya terharu. Berarti dia sampai berjuang keras hanya untuk membeli karya saya. Itu wow, luar biasa. Itu saya lebih menghargai orang yang seperti itu. Jadi hargailah kami para seniman tato. Kami lebih respect orang yang jujur apa adanya. eh bil, eh, Jika belum belum mampu untuk bayar segitu, menunda dalam arti dia menabung lebih
belum tentu si B yang jago realis itu bisa membuat old school dengan karakter si A. Dan sebaliknya, si old school itu belum tentu bisa membuat realis sekarakter si B. Walaupun, tapi mungkin banyak orang salah kaprah ya. Orang mengira tingkatan gambar paling bagus itu ada realis, orang yang bisa membuat gambar nyata. Itu salah. Sebenarnya itu tingkatan hebat enggaknya seorang itu bukan dari bisa enggaknya dia menggambar realis, tapi bisa enggaknya dia membuat karakter, membuat ciri khas dia, membuat style dia. Itu tingkat tertinggi. Sebagai contoh kita lihat artis master dari luar negeri, Paul Booth dan Tommy Lee Wagoner. Itu dia sama-sama master horror dark side, tapi mereka beda karakter. Walaupun sama-sama horror, sama-sama dark side, tapi jika kalian lihat karya mereka berdua, itu tidak sama. Dalam arti bukan bagus si Paul Booth, bagus si Tommy Lee, bukan, tapi mereka mempunyai karakter yang berbeda. Padahal itu satu style horror, tapi karakter mereka beda. Jadi kalian tidak bisa menilai si A lebih bagus dari B, itu tidak bisa, karena pasti mereka mempunyai karakter sendiri, style sendiri yang lain daripada yang lain. Si Paul Booth tidak akan bisa menjadi seperti Tommy Lee, dan si Tommy Lee tidak akan bisa menjadi seperti Paul Booth. Sama halnya si seniman tato lokal, si A tidak akan bisa menjadi si B, dan si B tidak akan bisa menjadi si A. Walaupun kita semua bisa membuat semua tato tribal, old school, new school, realis, tapi pasti kita mendalami satu style tato. Jadi alangkah lebih bijaknya jika kalian mencari seniman tato itu bukan bertanya untuk gambar ini pasarannya berapa. Harga tato itu nggak ada pasarannya, tapi lebih bijaknya kalian mencari artis yang memang kalian suka dengan stylenya. Jadi saya kadang sedih melihat banyak orang yang posting di grup Facebook, harga ini pasarannya berapa, daerah sini harga. Lebih bijaklah kalian memposting, saya mencari artis tato yang di bidang realis daerah sini, atau saya mencari artis tato, saya ingin menggambar old school, saya mencari seniman tato yang beraliran old school. Tolong dong karyanya diposting sini. Nah, kalian bisa milih karakter mana yang kalian suka. Karena dalam old school pun itu terpecah jadi beberapa bagian, dan kami para seniman tato di Indonesia itu berusaha untuk go internasional agar nama Indonesia terangkat. Tapi kami juga perlu support dari kalian para customer, karena kita tidak mungkin meminta bantuan negara, karena kalian tahu tato di negara ini mendapat sedikit diskriminasi. Bagaimana cara mensupportnya? Dengan tidak menawar, dengan menghargai karya kami, dengan tidak membanding-bandingkan, dengan tidak menganggap tato itu seharga 50.000, 1.000. Karena untuk menuju go internasional itu juga kami perlu biaya, dan itu biaya pribadi. Di Indonesia saya memberi harga tato gak usah jauh-jauh 1 juta saja, pasti tidak semua orang mau membuat tato seharga 1 juta. Mereka pasti akan berpikir urang dan mencari yang murah. Tapi ketika saya
teman yang hanya untuk mencari harga teman, tapi teman dengan benar-benar konotasi teman. Dan ada juga Igor dari Brazil, itu juga sampai saya tuh diajak ke tempat wisata tuh bukan yang gratis aja, tapi yang bayar. Yang sampai untuk sekali atraksi itu membayar kalau rupiah tuh sekitar 400.000 rupiah. Dan itu sehari itu bisa 3 atraksi dan dia bayar. Sampai saya nggak enak, udah saya nggak usah masuk, kamu aja. Jangan, aku bilang, ya, saya bilang itu mahal. Kamu teman saya, bilang. Terus dia cerita, saya percaya karma. Jika saya menolong teman saya, jika saya berbuat baik dengan teman saya, suatu saat saya pasti akan ditolong dengan teman. Jadi itu bedanya mental orang luar negeri dengan orang Indonesia. Padahal saya tanya Igor yang orang Brasil, saya tanya, kamu di sana kerja apa? Saya cuma tukang cuci mobil. Di negara dia tukang cuci mobil, tapi loyalitas mereka di tato tinggi. Mungkin kalian kira, ya jelas lah di sana tuh harga tato mahal karena biaya makan mahal. Jangan salah. Di Malaysia itu harga makan sama dengan di Indonesia. Sekali makan itu 20.000, itu udah lauk enak, udah lauk daging dengan minum. Di Thailand sama, malah justru lebih murah dari Malaysia. Jadi, tapi kenapa justru dengan biaya hidup yang murah tapi harga tato di sana mahal? Karena mereka menghargai seni. Mereka menghargai sebuah karya seni, mereka menghargai sebuah jerih payah seseorang karena mereka tahu karya itu setiap orang pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tidak bisa si A menjadi si B. Saya yakin pasti kalian bangga melihat salah satu anak Indonesia bisa bergelut go internasional di dunia tato. Karya yang sampai mendunia. Kalian pasti juga bangga jika ditato dengan seniman yang sudah mendunia namanya, yang sudah dikenal, yang sudah go internasional. Maka dari itu, kami minta bantuan dari kalian untuk mensupport kami karena rata-rata seniman tato di Indonesia tuh gambarnya udah nggak bisa diremehkan lagi. Jadi bentuk supportnya adalah dengan hargailah karya kami. Jangan ditawar separah itu. Walaupun memang belum bisa membayar, nabunglah. Jangan, pernah ada kejadian juga. Ya itu orang yang biasanya menggertak duluan. Wah gini, sudah saya bikin sketnya, gambar. Padahal itu cuman tulisan, cuman saya hargai murah, cuman kena 500.000. Dia tahu dia nggak ada kabar, tahu besoknya saya lihat di fotonya di media sosial sudah ada tato itu. Berarti dia kan mencari yang termurah, bukan mencari kualitas. Padahal mungkin juga selisihnya nggak banyak. Tato itu paling selisih si adat si B itu nggak banyak. Itulah kami mohon supportnya karena kami berusaha membuat bangga Indonesia. Kami para seniman tato berusaha merubah stigma tato bahwa tato itu bukan orang jahat. Dan kami merubah stigma bahwa pekerjaan sebagai seniman tato itu bukan pekerjaan yang buruk, tapi juga bisa menjadi sebuah pekerjaan yang membuat masa depan cerah. Bisa menghidupi keluarga. Itulah kami minta tolong kepada kalian para customer untuk mensupport kita. Apa kalian tidak sadar? Banyak seniman tato kita, khususnya di Jawa, itu pada lari ke Bali. Itu karena apa? Karena di Bali itu mereka mengincar turis. Yang arti turis bule itu dia lebih menghargai tato. Itulah mereka kenapa pindah ke Bali, karena di sana karya mereka dihargai dan itu bukan dari orang lokal, justru yang menghargai orang dari negara lain. Jadi tolong support kami, dukung kami. Kami juga ingin berkarya di kota kami sendiri, tidak ingin lari ke tempat lain. Kayak saya selalu ditawarkan dan ditanya, kenapa kamu nggak buka studio aja di Malaysia? Pernah ada teman itu. Kenapa kamu nggak buka di Thailand? Pertama saya berpikir pasti ribet karena harus ngurus perizinan. Kedua, saya ingin membangun kota saya. Saya juga beberapa kali diajak, ayo kita buka studio di Bali. Dalam arti membuka studio, bukan kerja di studio ya. Kalau untuk membuka studio saya harus pikir 1000 kali. Tapi kalau untuk menjadi guest artist, oke, saya pasti akan datang. Saya selalu
pindah negara ke kota-kota lain, Bandung, Semarang itu sebagai guest artist atau sebagai karena mungkin ada yang orang sana pengen mendapatkan tato saya tapi nggak bisa ke Jogja, jadi saya ke sana hanya untuk membuat tato, tapi bukan untuk membuka studio. Dan di Bali pun saya juga akan menjadi guest artist di beberapa studio, tapi bukan untuk membuka studio, bukan untuk membuka Indonesia atau Midnight Gallery di Bali. Karena apa? Karena saya ingin memajukan kota saya. Kalau semua artis lari ke kota lain, terus di kota saya sendiri, siapa yang akan membuat tato? Jadi saya mohon supportnya dari kalian. Hargailah tato. Kami lebih respect pada orang yang menabung atau berbicara apa adanya. Saya cuma punya segini, daripada orang yang udah saya punya HP-nya bagus, keren, posting di mana-mana, mobil mewah, tapi harga tato mereka milih cari yang termurah. Itu kan lucu. Mereka bisa membeli barang-barang mewah, tapi untuk yang seumur hidup dengan kesehatan mereka sendiri, mereka berpikir 1000 kali. Karena sejujurnya tanpa kalian, kami ini bukan apa-apa. Tanpa support kalian, kita tidak akan maju. Bahkan saya tidak akan bisa ke luar negeri, tidak akan bisa go internasional mengikuti di invite studio-studio di luar negeri jika tanpa bantuan kalian. Karena kita modal sendiri loh ke luar negeri itu. Kita tidak hanya kita hanya diundang ke sana tapi dengan biaya sendiri. Nah, biaya itu didapat dari hasil kita mentato di sini. Jadi supportlah kami, dukunglah kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin membuat Indonesia bangga. Kami akan semaksimal mungkin membuat kalian bangga. Karena kami bekerja itu tidak main-main. Pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk si customer. Karena kita juga ingin menjadi yang terbaik. Kita nggak akan memberikan yang terburuk untuk customer. Jadi simbiosis mutualisme. Kami memberikan apa yang sudah kalian bayar. Kami akan memberikan setara dengan yang kalian bayar. Jadi dukunglah kami para seniman tato Indonesia.